Halo Sobat Parekraf Bro, apa kabar semuanya? Baik ya. Ya, Sobat Parekraf, hari ini senang sekali kita bertemu lagi nih dalam pembahasan hal apapun tentang pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya Sobat Parekraf. Nah, kita kembali lagi ya di channel ini yang selalu membahas hal-hal yang menarik seputar pariwisata, ekonomi kreatif, dan inovasi terbaru dari luar negeri atau dari negeri kita sendiri Sobat Parekraf. Nah, dan kali ini Sobat Parekraf kita akan bahas sebuah proyek besar yang jadi sorotan di Asia Tenggara nih Sobat Parekraf. Kita akan membahas sebuah inovasi baru yang di Indonesia, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Sobat Parekraf siap-siap ya, kita akan kupas tuntas fakta-fakta menarik di balik inovasi transportasi ini nantinya Sobat Parekraf. Sobat Parekraf, jangan kemana-mana, karena akan kita bahas setelah ada yang mau lewat berikut ini. Oke Sobat Parekraf, nah pertama Sobat Parekraf, apa sih itu WUS? Inovasi terbaru ini dinamakan WUS, dan nama tersebut bukan asal-asalan Sobat Parekraf. Jadi selain terdengar seperti suara kereta melaju kencang ya, namanya wush gitu kan ya, kayak kencang sekali kan gitu, kayak cepat sekali. Nah, WUS adalah singkatan dari waktu hemat, operasional optimal, sistem hebat. Nah, jadi Sobat Parekraf, kereta ini adalah kereta cepat berkecepatan tinggi pertama di Indonesia. Wah. Nah, bahkan di Asia Tenggara nih Sobat Parekraf. Jadi dengan kecepatan operasional mencapai hampir 350 km per jam. Kayak paling Rossi ya. Nah, jalur yang dimulai mencakup relasi Tegaluar, Sumarekon, dan hingga Halim nih. Nah, jadi menariknya Sobat Parekraf, proyek ini dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China nih Sobat. Sebuah konsorsium antara perusahaan BUMN Indonesia dan China Railway International. Sebuah kolaborasi yang tentunya memiliki tantangan tersendiri, terutama soal pendanaan dan konstruksinya nih Sobat Parekraf. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa biaya industri ini, berapa kira-kira, ada yang tahu nggak? Jadi estimasi awalnya itu pembuatan ini tuh awalnya sekitar 6,07 miliar US dollar atau sekitar 86 triliun rupiah pada awalnya, tapi membengkak menjadi 7,2 miliar US dollar atau sekitar 108 triliun rupiah. Gila, duit semua itu Sobat Parekraf. Mudah-mudahan semoga ya apa yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kerjasama antara China dan juga Indonesia ini bisa berdampak positif ya. Ya mudah-mudahan balik modalnya cepat lah, 8 miliar US dollar, lumayan ya, kalau dikali-kalikan berapa tuh ya. Oke, jadi nama dan logo WUS juga punya cerita yang unik nih Sobat. Penamaannya diumumkan pada tanggal 21 September tahun 2023 oleh Triawan Munaf nih. Logo yang kita lihat sekarang nih hasil dari sayembara nih Sobat. Jadi ini melibatkan para desainer grafis terbaik di Indonesia. Nah, Studio Visuals berhasil menciptakan logo W. Nah, yang menggambarkan lesatan kereta cepat. Ada juga nih Sobat Parekraf jenama atau berupa jargon yang bakal sering Sobat dengar saat menaiki kereta ini. Nah, jadi kalau kita naik kereta itu ada jargon-jargonnya lah tuh. Wush, 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 yes. Wush, 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 yes. Ada yang udah pernah naik? Jadi sejarah dan perjalanan proyek tersebut adalah bahwa proyek ini dimulai pada tahun 2016 setelah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh Bapak Presiden Jokowi masa itu. Wah, ya kan? Jadi batu pertama diletakkan di kawasan perkebunan teh Walini, dan sejak itu perjalanan pembangunan menghadapi berbagai tantangan nih Sobat. Salah satunya adalah pembebasan lahan yang menjadi penghambat utama. Nah,
kita memang di Indonesia ini kalau membangun sesuatu itu memang begitu kendalanya. Nah, ini birokrasinya atau seperti apanya, inklusi sosialnya juga mungkin sosialisasinya yang belum duduk atau gimana, sehingga kadang jadi gesekan antara pihak industri dan juga pihak warga. Dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lah untuk setiap industri yang ingin digarap di Indonesia ini harus melibatkan masyarakat atau seperti apa. Nah, tapi ini kan sudah dalam proses. Jadi itulah masa tersebut Sobat Parekraf. Namun proyek ini tetap berlanjut dengan tekad untuk menghadirkan infrastruktur modern di Indonesia. Pada tahun 2023 akhirnya dilakukan uji coba jalur kereta dengan aliran listrik 27,5 kV arus bolak-balik, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencoba layanan ini secara gratis. Jadi tentu saja Sobat Parekraf, ini menjadi pengalaman baru bagi masyarakat kita, ya kan. Nah, jadi Wush ini atau kereta cepat ini dengan panjang jalurnya, ya, jalur panjang kereta cepat ini hampir 142,3 km. Jadi kereta cepat ini akan melayani 4 stasiun utama nih Sobat Parekraf. Nah, apa saja itu? Yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar nih Sobat. Jadi setiap stasiun dirancang untuk mendukung konsep pembangunan berorientasi transit atau TOD yang akan menghidupkan kembali potensi ekonomi lokal. Nah, itu kerennya. Bahkan Sobat Parekraf, Walini sempat direncanakan menjadi kota terencana baru nih. Nah, jadi pembangunan kereta cepat ini walaupun tadi di tahun sebelumnya mendapatkan gejolak, tapi dari pembangunan ini ada dampak keberlanjutannya. Nah, terkhusus pada Walini yang dapat dampak tadi, bagaimana mengangkat perekonomian di sekitar Walini tersebut. Nah, kunjungan Menpar ini baru saja nih, baru sekitar 1 minggu yang lalu nih. Kunjungan Menpar Widianti Wardana ini ke Menpar, Kementerian Pariwisata kita yang baru ini, Ibu Widi ya. Menteri Pariwisata Widianti Wardana melakukan perjalanan kerjanya ke Bandung ya. Kita Bandungnya sama orang Bandung kita. Dan Garut menggunakan kereta cepat ini Sobat Parekraf. Jadi dalam kunjungannya Menpar Widianti memberikan apresiasi tinggi terhadap Wush karena dinilai mampu menjembatani pergerakan wisatawan, terutama bagi mereka yang ingin menjelajahi destinasi unggulan di Bandung sekitarnya. Wih, terima kasih Ibu Widi. Nah, jadi Sobat Parekraf, dari Bandung, Menpar Widianti, Bu Widianti ini juga menghadiri salah satu grand opening Piazza Frenzy di Garut, sentra fashion kulit Garut yang berlokasi di Sukaregang. Event ini menjadi momentum penting dalam mendukung kolaborasi antara tradisi lokal dan inovasi modern. Mantap Ibu. Jadi harapannya Sobat Parekraf, Piazza Firenze ini tidak hanya mendongkrak kunjungan wisatawan, tetapi juga berkontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat setempat. Nah, ini kan pentaheliknya dapat ya Sobat Parekraf. Jadi ada sesuatu yang dibangun terus membuka lapangan kerja baru. Nah, inilah fungsinya dari pembahasan kita pariwisata dan ekonomi kreatif, karena inklusi sosialnya harus semuanya berdampak untuk perputarannya semua baliknya ke masyarakat. Nah, jadi kunjungan kerja ini mencerminkan upaya pemerintah dan memaksimalkan potensi wisata sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, terutama di wilayah Bandung dan Garut. Dengan adanya Wush, perjalanan wisatawan dan aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan produktif. Nah, itu fungsinya. Jadi blueprint yang sudah dilakukan pemerintah ini pastilah untuk baliknya ke masyarakat, dan mudah-mudahan kesinambungannya terus berjalan ya. Nah, jadi Sobat Parekraf, dengan kemajuan-kemajuan tersebut bukan tidak mungkin atau bukan tidak ada juga nih kendalanya Sobat Parekraf. Jadi kendala dan harapannya juga Sobat Parekraf, meski begitu perjalanan Wush tidak selalu mulus nih. Dari pembengkakan biaya hingga perubahan trace, banyak pelajaran yang bisa kita ambil nih Sobat.
Tetapi satu hal yang pasti Sobat Parekraf, kereta cepat ini menjadi simbol komitmen Indonesia untuk bergerak maju dan mengintegrasikan teknologi modern dalam sektor transportasi. Nah, jadi Sobat Parekraf, bagaimana pendapat kalian tentang WUSH ini Sobat Parekraf? Apakah proyek ini benar-benar memberikan dampak besar bagi ekonomi dan pariwisata Indonesia? Gimana menurut Sobat Parekraf? Nah, dan bagaimana inovasi seperti Piazza Firenze di Garut Sobat Parekraf? Yuk tulis komentar kalian di bawah Sobat Parekraf. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten informatif seperti ini Sobat Parekraf. Sampai jumpa di segmen berikutnya, dan seperti biasa mari kita terus mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Salam pariwisata, salam ekonomi kreatif, salam WUSH.